Keputusan FIFA membatalkan pelaksanaan drawing Piala Dunia U20 2023 pada 31 Maret 2023 memunculkan kegelisahan sejumlah pengamat sepak bola tanah air. Ibarat kata ini sebuah alarm tanda bahaya buat Indonesia. Jika tidak bisa membereskan polemik keikutsertaan Israel, FIFA bisa mengambil keputusan tegas dengan mencabut mandat negara kita sebagai tuan rumah. Keputusan FIFA membatalkan penyelenggaraan pengundian Piala Dunia U20 disampaikan kepada pihak LOC atau panitia lokal pada Sabtu 25 Maret pagi. Sejauh ini FIFA belum menyampaikan alasan pembatalan secara resmi. Apakah ini menjadi alarm bagi tuan rumah Indonesia sebagai penyelenggara Piala Dunia U20 dipertaruhkan, mengingat kuat sekali tekanan politik dibandingkan olahraganya? Untuk mendiskusikannya saya sudah terhubung dengan pengamat sepak bola Kesit Handoyo. Selamat pagi Bung Kesit. Selamat pagi Mbak Livia, salam olahraga. Salam olahraga. Bung, jika kita lihat ini FIFA membatalkan drawing Piala Dunia U20 di Bali meski belum dikatakan apa alasan penolakannya, namun ini bisa dibilang kencang, arahnya adalah soal buntut dari penolakan kehadiran Israel di Piala Dunia, khususnya di Bali karena ada penolakan dari Gubernur Bali, Iwayan Koster. Tanggapan Anda seperti apa, Bung Kesit? Iya, jadi soal pembatalan drawing Piala Dunia U20 yang sedianya dilaksanakan tanggal 31 Maret di Bali, ya ini menurut saya adalah sebuah peringatan, ya, sebuah warning yang keras dari FIFA kepada Indonesia menyangkut soal kesiapan dari Indonesia untuk menggelar Piala Dunia U20. Ya, kita tidak menutup mata bahwa saat ini ada polemik, ada pertentangan, ya, ketika sejumlah pihak meminta agar tim Israel yang merupakan salah satu peserta dari Piala Dunia U20 ini tidak boleh hadir di Indonesia. Ya, walaupun mungkin itu termasuk dalam isu atau persoalan yang saat ini juga diketahui oleh FIFA, tapi masalah lainnya bisa saja juga terkait dengan kesiapan dari infrastruktur yang akan digunakan untuk pertandingan Piala Dunia U20 ini. Ya, kita masih belum mengetahui, tapi memang kalau kita lihat dari pemberitaan akhir-akhir ini terkait dengan penolakan Israel, ya bisa saja persoalan itu yang kemudian membuat FIFA membatalkan drawing tersebut. Begitu, Mbak. Kalau soal infrastruktur, saat ini kan FIFA masih melakukan pengecekan langsung ke lapangan karena masih dilakukan sampai hari ini ya, terakhir tanggal 27 Maret ke 6 stadion yang ada di Indonesia yang akan dijadikan lokasi atau venue-nya. Namun menariknya adalah mungkin kalau infrastruktur tadi bisa dijadikan salah satu alasan, tapi yang kita bahas hari ini terkait dengan timnas Israel. Ini ternyata untuk kehadiran timnas Israel ini tidak hanya dikecam oleh ormas, kemudian tidak hanya oleh kepala daerah, kemudian juga ternyata ada dari partai politik bahkan yang juga menyebut FIFA diminta untuk memperlakukan Israel ini seperti saat FIFA memperlakukan Rusia. Yaitu Piala Dunia 2022 FIFA menjatuhkan sanksi ke Rusia akibat invasinya ke Ukraina, maka tidak boleh hadir di Qatar saat itu. Nah, tanggapannya seperti apa? Apakah bisa disamakan ini Israel, timnas Israel dengan Rusia? Iya, ini persoalannya berbeda, ya. Ketidakhadiran Rusia pada saat Piala Dunia 2022 di Qatar itu karena memang FIFA yang melarang, ya, karena ada invasi dari Rusia ke Ukraina pada saat masih berlangsungnya babak kualifikasi Piala Eropa, dan ketika itu memang protes keras itu dilancarkan oleh negara-negara hampir di seluruh dunia terkait dengan tindakan Rusia terhadap Ukraina. Dan ini yang kemudian membuat FIFA pada saat itu juga langsung mendiskualifikasi Rusia dan melarang mereka untuk melanjutkan pertandingan. Artinya bahwa ketidakhadiran Rusia itu karena adanya hukuman atau sanksi yang diberikan oleh FIFA terkait dengan invasi negara tersebut ke Ukraina. Sementara kalau Israel adalah negara yang secara aturan
mereka adalah tim yang memang lolos dari kualifikasi, ya, bahkan tampil sebagai runner-up untuk U19 di Eropa. Artinya bahwa syarat-syarat dari Israel yang merupakan anggota FIFA itu memang terpenuhi dan menjadi hak mereka untuk tampil di putaran final Piala Dunia U20 ini di Indonesia. Ya, artinya tidak ada sanksi, tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh negara tersebut. Ya, bahwa kemudian mereka saat ini ditolak kehadirannya oleh sejumlah pihak di Indonesia, itu perkara lain. Ya, FIFA tetap pada rules yang sudah mereka tetapkan bahwa dalam Piala Dunia kali ini seluruh peserta di Indonesia, ya, yang akan hadir di Indonesia itu harus seluruhnya ditampung dan difasilitasi, termasuk juga memberikan jaminan keamanan kepada seluruh peserta, ya, termasuk juga Israel tentunya. Jadi memang dua persoalan yang berbeda, ya, antara Piala Dunia di Qatar dengan Piala Dunia U20 di Indonesia terkait dengan larangan yang dijatuhkan FIFA terhadap Rusia, termasuk dengan juga hadirnya Israel di U20 ini. Oke, jadi harus dibedakan ya, jangan sampai Beda, jadi ya. disamakan dengan Rusia kemarin. Bung Ya. Sid, tapi jika kita lihat ini sebenarnya penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah ini melalui proses yang panjang, bisa dibilang sudah Betul. diusahakan oleh Indonesia sendiri sejak tahun 2020 saat Indonesia dipilih, maksudnya sudah mengalahkan Peru saat itu yang juga melamar ingin menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, kemudian ada Myanmar, Thailand, ada Bahrain, Arab Saudi yang juga sempat mengundurkan diri. Ini jika kita lihat sebenarnya kan prosesnya sudah panjang meskipun sempat diundur karena pandemi COVID-19. Tapi kenapa ya baru ributnya sekarang gitu? Kenapa saat timnas Israel akhirnya lolos baru kemudian Indonesia atau sebagian orang di Indonesia nih, ormas dan juga tokoh-tokoh politik mungkin baru sekarang ributnya nih, Bung? Ya, ini yang juga membingungkan, ya. Artinya begini, ketika Indonesia memproklamirkan diri untuk mengikuti bidding di Piala Dunia U20, masyarakat, ya termasuk saya lah, itu kan taunya bahwa seluruh seluruh konsekuensi yang ada, ya, dari kesiapan kita untuk mengikuti bidding tuan rumah Piala Dunia U20 itu kan harus sudah siap diterima, ya. Ketika kita memutuskan untuk mengikuti pencalonan, artinya rules dari FIFA, ya, dari A sampai Z-nya sudah kita sepakati dan itu merupakan sebuah komitmen. Makanya sangat mengejutkan ketika di saat Piala Dunia U20 tinggal beberapa saat lagi akan dilaksanakan, justru baru sekarang timbul polemik, ya, terjadi sejumlah penolakan akan kehadiran salah satu peserta, yakni Israel, ya. Kalau buat saya secara pribadi melihat begini, ketika Indonesia sudah atau PSSI lah mengajukan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia, itu kan pasti sudah dikonsultasikan dengan pemerintah. ABCD-nya pasti sudah dikonsultasikan. Dan tentunya ini juga melibatkan Kementerian Luar Negeri, ya. Tentunya tidak akan Indonesia tidak akan nekat kalau misalnya katakanlah Kementerian Luar Negeri melarang, tidak bisa, nanti kalau misalnya Israel lolos, kita tidak akan bisa menerima mereka, apakah FIFA mau? Ini kan tentunya juga seharusnya sudah didiskusikan jauh-jauh hari, ya, sebelum Indonesia mengikuti bidding tersebut. Gitu. Nah, kalau sekarang kemudian baru rame, justru saya melihat ini ada apa? Gitu. Apakah karena ini sudah menjelang tahun politik, ya, sehingga isu-isu seperti ini kemudian dimainkan gitu loh. Saya sendiri hanya digoreng. Saya hanya ingin menyoroti dari persoalan atau dari sudut pandang olahraganya saja lah, ya, bahwa olahraga itu adalah bahasanya universal, ya, tidak mengenal batas. Olahraga adalah sportivitas. Ya, artinya ketika kita sudah sepakat menjadi anggota FIFA dan ketika kita kemudian mengikuti agenda untuk menjadi tuan rumah, ya berarti kan kita harus sudah siap semuanya, gitu ya. Kalau sekarang baru dipertentangkan, ini justru yang menurut saya jadi ironis, begitu Mbak Lydia. Justru jadi kemunduran ya, Bung, ya, karena kita akhirnya sudah menjadi tuan rumah. Karena akhirnya ancamannya adalah ya kita nanti justru dikucilkan. Kita punya agenda yang lebih besar lagi. Katanya kita ingin menjadi tuan rumah
Olimpiade. Ini kan sama aja, nanti Olimpiade juga Israel bakal ikut gitu ya, bahkan semua cabang gitu. Nah sekarang di challenge sama FIFA untuk menggelar Piala Dunia U20 saja, Indonesia udah kalang kabut karena adanya penolakan terhadap Israel. Padahal Olimpiade ya salah satu cabang yang akan dipertandingkan adalah sepak bola, dan itu akan menjadi ranahnya FIFA untuk melakukan pengaturan dari pertandingan begitu. Nah, Israel anggota Olimpiade IOC dan juga anggota FIFA kan begitu. Jadi ya kalau kemudian kita punya mimpi untuk menjadi menjadi tuan rumah Olimpiade, ya untuk persoalan seperti ini aja kita untuk satu cabang aja kita masih belum sanggup ya mengatasi masalahnya begitu. Jadi ya nggak usah ngebet dulu lah menjadi tuan rumah Olimpiade gitu. Sayang ya, mimpinya sudah tinggi tapi ketika sudah hampir mencapainya malah justru dirusak dengan cara seperti ini ya. Jadi memang ya perlu ada pembicaraan lebih lanjut ya seluruh stakeholders ya, pemerintah terutama, karena kan biar bagaimanapun pemerintah punya wewenang ya untuk mengatakan bahwa Israel bisa hadir atau tidak begitu ya. Nah, ketika kita memutuskan menjadi tuan rumah dan kemudian disetujui oleh FIFA, berarti kan sebenarnya kita sudah sepakat. Ya kan kita juga harus menghitung bahwa Israel bakal lolos. Betul. Ya, kan kita nggak bisa kemudian ujung-ujung bilang ini pasti nanti Israel nggak bakal lolos begitu kan. Jadi kita aman-aman aja. Kan nggak boleh berpikir begitu. Kita harus berpikir semua negara yang ikut serta dalam babak kualifikasi Piala Dunia U20 termasuk Israel, ya harus kita antisipasi bahwa mereka lolos gitu. Oke, Bung Kesit, ada niatan kan kemarin sempat bilang ada niatan untuk audiensi dengan Komisi 10 DPR. Ini bagaimana kelanjutannya? Apakah ada keinginan juga kan pastinya pecinta bola di Indonesia ini agar jangan sampai Indonesia ini gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20? Ya, harapannya sih seperti itu ya. Kita bisa melakukan diskusi ya. Yang saya dengar juga infonya besok PSSI beserta panitia lokal akan bertemu dengan Komisi 10 DPR RI ya untuk membahas masalah ini. Ya semoga saja dari situ kemudian ada solusi yang bisa diberikan gitu ya. Ya kami sendiri berharap teman-teman pengamat yang memang kita hanya fokus dengan persoalan sepak bolanya saja ya, dengan tujuan olahraganya saja, ya bisa juga melakukan diskusi ya dengan anggota Dewan yang terhormat khususnya Komisi 10 untuk ya ikut urun rembuk lah bagaimana kemudian mencari jalan keluar dari masalah yang ada ini, karena kalau misalnya Indonesia sampai gagal, menurut saya ini sebuah kerugian yang sangat besar ya. Kita sudah cukup lama mempersiapkan diri untuk hajatan ini. Kalau kemudian batal dan dipindahkan ke negara lain, ya akhirnya kita menjadi terkucil, kemudian kita juga belum tahu apakah nanti bakal ada sanksi atau tidak, mudah-mudahan enggak, tapi yang jelas kemudian kredibilitas kita sebagai negara anggota FIFA ya menjadi pertanyaan FIFA dan negara-negara. Tapi kalau misalnya kita bicara soal konsekuensi yang harus ditanggung oleh Indonesia, mungkinkah FIFA akan menjatuhkan sanksi yang lebih parah dibandingkan tahun 2015 silam? Ya bisa saja sih ya, bisa saja. Tapi saya tidak mau berandai-andai gitu ya. Saya tidak mau berandai-andai. Tapi kemungkinan sanksi itu bisa saja. Ya. Tapi yang jelas bahwa dengan masalah ini, kalau Indonesia yang terburuk ya, saya katakan yang terburuk sampai dibatalkan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 dan kemudian FIFA memindahkannya ke negara lain, sudah pasti ini merupakan sebuah tamparan yang sangat keras dan ini menjadi presiden buruk bagi sepak bola Indonesia. Gitu. Ternyata ketika kita di-challenge oleh FIFA, kita tidak sanggup untuk mewujudkannya, sehingga pelaksanaan dari Piala Dunia U20 itu menjadi persoalan tersendiri buat FIFA. Begitu. Karena kan mereka akhirnya harus repot-repot lagi mencari tempat ya. Kalau misalnya sampai harus dipindah begitu. Mudah-mudahan sih tidak sampai terjadi. Karena kalau dijaga Twitter lagi rame nih, Bung. Kalau Asosiasi Sepak Bola Argentina ini menawarkan diri menjadi tuan rumah, ingin merebut nih dari Indonesia. Seperti apa nih tanggapan? Iya, kalau misalnya kemudian wacananya seperti itu, ya, saya pikir bukan hanya Argentina saja yang mau menjadi tuan rumah gitu. Ini kan karena eventnya walaupun ya hanya melibatkan pemain-pemain muda usia 20 tahun, tapi ini Piala Dunia gitu.
World Cup, ajang resmi FIFA yang pastinya bakal menjadi perhatian seluruh negara anggota FIFA. Gitu. Pasti akan banyak talent squad yang juga akan menyaksikan pertandingan ini untuk mencari bakat-bakat baru, pemain-pemain muda baru yang bisa saja kemudian menjadi menjadi ketertarikan dari para talent squad itu untuk merekrut mereka klub-klub top di Eropa atau di Amerika atau di klub-klub Asia lainnya gitu. Jadi ini sebuah kesempatan menurut saya, ini etalase bagi pemain muda untuk menunjukkan kemampuannya menjadi seorang pemain sepak bola. Oke, tentu kita harapkan ini masih ada solusi untuk kita agar masih bisa menjadi tuan rumah dari Piala Dunia U20 kan? Iya, itu kita berharap itu jangan sampai kemudian FIFA mengalihkannya atau memindahkannya ke negara lain. Ya, belum tentu 5 atau 10 tahun atau 15 tahun mendatang kita bisa lagi mengajukan diri menjadi tuan rumah. Kalau persoalannya masih seperti yang sekarang kita rasakan. Oke, karena memang masih panjang prosesnya. Tapi Bung Kesit, kalau misalnya pertanyaan terakhir ini, sempat ada solusi kemarin ingin bagaimana kalau pertandingannya Israel ini dipindahkan saja ke negara tetangga? Mungkinkah itu? Iya, boleh-boleh saja sih ya usulan seperti itu disampaikan kepada FIFA, atau misalnya Indonesia bergeming, FIFA bisa atau Israel boleh hadir, tapi misalnya tidak mengibarkan bendera, kemudian menyanyikan lagu kebangsaan, itu bisa saja dikompromikan. Tapi kalau kemudian mengajukan negara lain, satu negara lah, katakanlah Singapura yang terdekat ya, untuk menjadi tempat pertandingan yang dimainkan oleh Israel, saya pikir rasanya agak-agak sulit juga ya, karena kan ini terkait dengan kalau nanti misalnya Israel lolos ke babak berikutnya, mau main di mana lagi? Betul. Kemudian misalnya dia sampai lolos ke final, seperti apa, kan antisipasi itu kan harus sudah dihitung gitu loh. Ya, jadi saya pikir tampaknya si FIFA tidak akan mengambil opsi mau, ya, gitu. betul. Iya, mengambil opsi itu. Kita harapkan PSSI kemudian pemerintah ini bisa menemukan solusi agar FIFA tidak memindahkan Indonesia atau berpaling dari Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Iya, itu harapan kita semua ya. Kita berharap bersama ya. Terima kasih pengamat sepak bola Kesit Handoyo atas pencerahannya di pagi hari ini dalam program Morning Traffic. Salam sehat dan selamat kembali beraktivitas, Bung Kesit. Salam olahraga. Salam olahraga, Bung Kesit.